Hai anak-anak semuanya, berjumpa lagi pada video kali ini. Kita akan belajar tentang identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Ini ya. Nah, di sini ini adalah materi paling terakhir tentang identitas trigonometri di kelas 11 semester 1 matematika minat ya. Jadi ini adalah identitas paling terakhir yang akan kalian pelajari tentang trigonometri di kelas 11 semester 1. Jadi kalian lihat rumusnya sangat banyak ya. Ini khusus untuk perkalian. Ini sin kali cos, cos kali sin, cos kali cos, sin kali sin, tan kali tan. Ini khusus untuk perkalian. Sementara yang berikutnya ini khusus untuk penjumlahan atau selisih. Selisih itu pengurangan ya. Jadi ada sin tambah sin kurang sin, cos tambah cos, cos kurang cos, tan tambah tan kurang tan. Jadi di sini kalau kita ketemu soal yang perkalian atau pengurangan atau penjumlahan sin dan cos, ini khusus untuk sin dan cos saja ya. Kita tidak bahas tentang tan. Kita hanya bahas tentang sinus dan kosinus. Jadi ibu ulang, kalau kalian menemukan soal atau masalah yang berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan atau perkalian tentang antara sin dan cos, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Misalnya nih, maaf ya ibu salah tulis ini. Tentukanlah nilai trigonometri berikut. Cos 75 derajat dikali sin 15 derajat. Cos 15 derajat dikurang cos 105 derajat. Sin 200 derajat ditambah sin 80 derajat per cos 180 derajat dikurangi cos 110 derajat. Nah, semua sudut yang ada di sini itu bukan sudut istimewa. Jadi kita tidak bisa langsung tentukan, oh cos 75 itu setengah. Bukan, kita tidak tahu ini karena ini bukan sudut istimewa. Nah, kalau kalian temukan soal yang bukan sudut istimewa, kalian harus menggunakan bantuan dari rumus. Oke? Sekarang yang pertama ini perkalian. Cos kali sin. Berarti kita gunakan di sini. Cos kali sin yang mana? Nah, ini dia. Cos kali sin. Cos kali sin. Cos kali sin ya. Cos kali sin itu rumusnya kalian bisa lihat. Setengah buka kurung sin dalam kurung alfa tambah beta ditambah sin dalam kurung alfa kurang beta. Sin tambah sin. Sin tambah sin. Setengah buka kurung sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta. Nah, alfa tambah beta. Ini alfa yang di depan, ini beta yang di belakang. Sin 75 derajat ditambah 15 derajat kurang sin 75 derajat dikurangi 15 derajat. Sehingga 1/2 dikali sin, ini kalau dijumlah dapatnya 90. Ini kalau dikurang dapatnya 60. Nah, kalau kalian perhatikan, ini sudut istimewa, ini juga sudut istimewa. Berarti kita bisa menentukan nilainya. Sin 90 itu kan 1. Sin 60 derajat itu kan 1/2 akar 3. Oke,
jadi tinggal kita kali masuk saja. Setengah kali 1 itu setengah, setengah kali min setengah itu min 1/4. Nah, seperti itu. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu cos 15 derajat dikurangi cos 105 derajat. Ini cos kurang cos, pengurangan. Kita cari rumus pengurangan. Cos min sin kalau tidak salah ini berarti yang cos kurang. Nah ini sin min 2 sin setengah sin setengah. Min 2 sin setengah sin setengah. Oke, tinggal kita substitusi. Sekarang kita substitusi nilainya. Ini yang di depan alfa, yang di belakang beta. Jadi min 2 sin 1/2 dikali 15 ditambah 105 derajat sin setengah 15 derajat dikurangi 105 derajat. Min 2 sin setengah 15 ditambah 105 itu 120 derajat kali sin setengah 15 derajat kurang 105 derajat itu min 90 derajat. Nah ini ada 2, artinya kita bagi 2 ya. Jadi sin ini dibagi 2 jadi 60 derajat. Ini dibagi 2. Nah, sekarang ini ada min di belakang. Ibu tulis dulu. Nah, kita bahas dulu tentang sudut negatif. Kalau ada sudut negatif di soal, misalnya cos min alfa. Kayak gitu. Terus sin min alfa dan tangen min alfa. Kalau kalian temukan identitas seperti ini sama dengan cos alfa min sin alfa min tan. Bahasanya itu pada kosinus negatif sudutnya itu tidak berpengaruh. Nilainya akan sama dengan cos positifnya. Sementara kalau sin dengan tan, jika sudutnya negatif itu akan berpengaruh ke nilai sinnya. Sin dan cos. Jadi min pada cos itu tidak berpengaruh, berarti tidak berlaku negatif itu. Tapi kalau pada sin dan tan, nilai minnya itu berpengaruh ke nilai, berarti dia berlaku ya. Nah, sekarang kita punya soal itu kan min sin maksudnya ya. Jadi min ini berlaku di sin, berarti sinnya itu kita gunakannya kemana? Ke depan ya. Oke, kita bisa tulis juga kayak gini dulu. Sin 60 itu kan berapa sin 60? 1/2 akar 3. Sin min 45 ini kan minnya berlaku, jadi nilainya min 1/2 akar 2 kayak gini. Minnya tidak hilang. Jadi kalau di sini cos maka tidak perlu pakai min karena min tidak berlaku di cos. Di sudut kosin ya. Berarti sekarang tinggal kita bagi 2 bagi 2 1.
Min kali min jadi plus, yang tersisa adalah 1/2. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Oke. Nomor terakhir. Nah, nomor terakhir ini dalam bentuk pecahan kayak gini. Ada pembilang, ada penyebut. Di atas itu sin tambah sin, di bawahnya bagian penyebutnya kos kurang kos. Berarti anak-anak dalam hal ini kita langsung menggunakan 2 rumus 1 kali jalan ya. Yang pertama, sin tambah sin. Sin tambah sin, mana ya? Ini dia. Sin tambah sin. Berarti 2 sin setengah kos setengah. 2 sin setengah alfa tambah beta kos setengah alfa tambah beta per tadi apa ya soalnya ya? Kos kurang kos. Kita cari kos kurang kos. Nah, kos kurang kos. Min 2 sin 1/2 alfa tambah beta kali sin lagi 1/2 alfa kurang beta. Ini salah tulis, ini harusnya kurang ya. Oke. Sekarang kita substitusikan nilai alfa dan beta. Di bagian pembilang, alfanya itu 200 derajat, betanya 80 derajat. Dua sin 1/2 alfanya 200, berarti 200 ditambah 80 derajat cos 1/2 200 dikurangi 80 derajat. Nah, sekarang di bagian penyebut, alfanya 170, betanya 110. Min 2 sin alfa 1/2 170 derajat ditambah 110 derajat sin 1/2 170 derajat dikurang 110 derajat. Nah, kayak gini. Terus kita tinggal hitung. Ini ditambah ini 280. 2 sin 1/2. Ini tadi 280 derajat. Ini cos 1/2. 200 kurang 80, 120 derajat. Di bagian penyebutnya, setelah 70 derajat ditambah 110 derajat, 280 derajat. Sin 1/2, 170 derajat dikurang 110 derajat itu 60 derajat. Nah, sekarang kalian perhatikan, ternyata ada yang sama. Yang sama apa? Pertama, 2 dibagi 2. 1 kan? Nah, ini kalian lihat. Sin 1/2 280 derajat. Sin 1/2 280 derajat. Kalau kalian menemukan yang sama persis kayak gini, tidak usah kalian bagi lagi, tidak usah hitung-hitung. Kita langsung bagi saja. Oke? Ini sama tidak? Oh, ini beda ya. Jadi yang tersisa adalah, ini sudah habis semua, jadinya cos 120 bagi 2 itu 60 ya. 60 derajat
Di bawahnya masih ada min. Ini sudah habis. 60 bagi 2, 30. Sin 30 derajat. Nah, kan gampang. Jadinya cos 60 itu 1/2. Min sin 30 juga 1/2. Nah, apa yang terjadi? Ini kan sama. Jadi 1. Selesai. Oke? Jadi, kita punya pembahasan soal hari ini seperti ini ya. Semoga kalian mengerti dan silakan dipelajari di rumah. Dadah.